olahraga yang menggunakan raket secara umum umurnya lebih panjang tuh. Oke. Olahraga raket, bulu tangkis, tenis juga termasuk, pingpong juga termasuk. Pasien dengan ACL yang sobek itu meningkatkan resiko pengapuran di masa tua. Tapi pasien ini dibilang, "Dok, saya dioperasi aja biar cepet bisa kembali padel. Saya akan jadi coach padel, ini akan booming, Dok. 1-2 tahun lagi akan booming." Hampir semua orang sekarang lagi terpadel-padel nih. Bahkan ada yang selama hidupnya tidak pernah olahraga, jadi olahraga karena padel dan bahkan bisa setiap hari. Bukan cuma padel sih, tapi banyak teman-teman yang udah tersadar juga bahwa olahraga juga penting buat hidup kita. Tapi semua itu ada tekniknya dan juga kita juga harus tahu semampu apa tubuh kita untuk olahraga tersebut. Jangan sampai cedera, apalagi cedera yang sampai berkelanjutan. Hari ini aku akan berbincang mengenai sport injury bersama ahlinya yang sangat ahli. Ini ada Dr. Christian Silas, spesialis ortopedi dan sudah mengambil subspesialis sport injury. Halo dokter. Hai, Fit. Dok, thank you banget udah hadir ke sini. Hari ini kita akan banyak ngobrolin soal sport injury ya, karena dokter juga subspesialisnya itu. Oke. Nah, pertanyaan aku yang pertama adalah kenapa kok memilih sport injury sebagai subspesialis? Jadi saya kan dokter ortopedi, dokter bedah tulang ya di masyarakat taunya itu. Lalu ada subspesialisasi lagi, ya. Nah, subspesialisasinya salah satunya ialah untuk cedera olahraga, untuk sport injury. Ya, saya lihat itu karena banyak masyarakat sekarang kan perlu, ya banyak orang yang suka olahraga dan, eee, saya juga suka olahraga dan saya ada minat di situ. Eee, jadi saya ambil cedera olahraga sih. Karena lebih paham juga kali tentang Ya, olahraga. karena lebih paham tentang olahraga, sehari-hari juga banyak olahraga. Waktu itu pada saat saya ambil belum banyak, dokter ortopedi yang untuk cedera olahraga. Oke. Oke, nah ini olahraga kan memang, banyak ya masyarakat yang hobi dan sebenarnya ikut-ikutan olahraga. Nah, apalagi sekarang udah ada padel nih, Dok, ya. Nah, padel ini kan lagi heboh banget nih ya di masyarakat dan banyak sekali di media sosial yang bilang bahwa padel itu tuh sangat berbahaya. Banyak sekali yang cedera karena padel. Nah, pertanyaannya, ini tuh memang benar padel berbahaya atau memang karena ya lagi hits aja padelnya, jadi lebih ke sorot atau kan banyak juga padel yang mereka itu tadinya nggak berolahraga sama sekali. Ada yang 30 tahun nggak pernah berolahraga, tiba-tiba olahraga padel setiap hari. Nah, itu tuh sebenarnya apakah padelnya berbahaya atau memang terlalu terekspos aja padel ini? Jadi olahraga padel itu menurut saya sih olahraga yang bagus ya. Itu main padel juga? Aku tenis. Tenis ya? Ah, Oke. Oke, saya juga baru mulai sih padel. Ya kalau padel itu kan selalu kalau main pasti ada berpasangan, ya 2 lawan juga 2 orang. Terus biasanya main grup ya, rame-rame. Jadi satu, padel itu bagus untuk dari segi sosial, ya interaksi sosial bagus, kita bisa ketemu orang, bisa komunikasi. Lalu kedua, padel itu kan olahraga yang banyak, eee, menggunakan kelincahan, terus juga ada keterampilan menggunakan raket gitu ya. Lalu juga, ada taktiknya segala macam. Jadi itu bagus untuk dari segi otak, untuk mental. Juga untuk fisik, untuk dari segi untuk kardio, untuk aerobik juga bagus. Lalu kalau dari data olahraga yang menggunakan raket itu secara umum umurnya lebih panjang tuh, secara data ya. Bisa lebih panjang dibanding orang biasa yang olahraga bisa 5 tahun sampai 10 tahun lebih panjang. oke. Olahraga raket, bulu tangkis, tenis juga termasuk, pingpong juga termasuk. Jadi mungkin kan banyak orang sekarang main padel karena FOMO, ya diajak temennya, ya. Mungkin yang selama ini nggak pernah olahraga, terus sekarang tiba-tiba olahraga, apalagi yang sebelumnya nggak pernah olahraga, sekarang main padel sampai setiap hari, ya itu bisa meningkatkan risiko cedera. Karena satu mungkin otot-ototnya belum siap, badannya belum siap, ya. Nah itu memang meningkatkan risiko cedera. Oke, jadi cedera dari padel itu sebenarnya bukan karena, eee
olahraganya yang berbahaya ya Dok ya, tapi karena mungkin kesiapan dari fisiknya belum siap atau mungkin ada salah-salah gitu ya. Berarti kalau misalkan selain padel Dok kayak bulu tangkis, tenis, itu sebenarnya tuh resikonya sama aja? Ya, jadi tentu semua olahraga ada resiko cedera, tapi kalau kita bisa dengan baik persiapkan, biasanya sih aman-aman sih. Ya, jadi mulai dari pemanasan, ya, stretching, lalu juga latihan penguatan, ya, lalu harus cukup istirahat, itu biasanya sih aman, ya. Sebenarnya apa sih Dok yang dimaksud dengan kondisi cedera itu? Jadi cedera itu satu kondisi yang dimana terjadi suatu kerusakan jaringan, ya, atau kita sebut trauma, cedera atau disebut trauma, bisa mulai dari kulit, otot, sendi, ya, tulang, ligamen, saraf, nah itu semua bisa terjadi cedera atau kerusakan jaringan. Kerusakannya bisa mulai dari ringan, sedang, berat. Nah Dok, sebagai spesialis ortopedi dan juga subspesialis sport injury nih, permasalahan yang ada di Indonesia ini rata-rata apa sih Dok kebanyakan? Dan mungkin olahraga apa nih sebenarnya yang mungkin paling banyak menyumbang pasien ke dokter? Oke, jadi kalau saya sebagai dokter ortopedi, kita dokter ortopedi itu menangani kondisi-kondisi pasien dengan mulai dari pasien kongenital artinya dari begitu lahir ada problem gitu ya, lalu kita juga menangani pasien-pasien dengan infeksi, lalu pasien dengan inflamasi seperti rematik, artritis ya, lalu juga pasien-pasien dengan kondisi misalkan ada tumor, tulang, atau itu juga kita tangani sebagai ortopedi. Lalu kondisi-kondisi pasien dengan trauma atau cedera tadi, salah satu cedera olahraga, ya, cedera misalkan kecelakaan yang lain juga, kecelakaan lalu lintas, jatuh, segala macam juga kita tangani. Lalu kalau untuk cedera olahraga yang banyak ya, itu biasanya cedera olahraga yang karena olahraga high impact. High impact. Jadi misalkan olahraga yang melibatkan banyak lari, lompat, ganti arah, itu biasanya memang resiko cederanya lebih tinggi. Misalkan basket, bulu tangkis, tenis, voli, sepak bola, futsal, padel, itu memang risiko cederanya lebih tinggi. Ya, walaupun tentu semua olahraga yang itu tetap bisa cedera juga sih. Tapi biasanya dengan kita safety sih biasanya aman. Oke. Nah kalau bicara soal lari nih Dok ya, lari itu biasanya cederanya apa sih Dok? Lari bisa mulai dari cedera kaki, cedera ankle, cedera lutut, ya, cedera panggul, itu yang banyak sih. Oke, itu karena apa Dok? Kan kalau lari kan sebenarnya kalau stabil, ya kan lari aja gitu kan Dok ya. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa bikin cedera? Apakah salah, kalau kekencengan salah landing atau gimana sih? Jadi kalau cedera lari bisa mulai dari misalkan penggunaan sepatu yang nggak pas. Oh, sepatunya gitu juga harus pas berarti ya? Sepatu juga membantu tuh. Sepatu yang untuk lari, ya itu beda dengan misalkan sepatu untuk gym, sepatu untuk pedal, itu juga beda. Sepatu untuk lari biasanya tentu kita pakai sepatu yang ada support, ada shock absorber yang baik gitu ya. Kalau sepatu untuk gym itu juga beda. Sepatu untuk gym biasanya dipakai sepatu yang lebih stabil, karena untuk ngangkat-ngangkat yang berat, kita jangan sampai goyang gitu ya. Lebih flat ya? Lebih flat, lebih stabil lah, lebih lebar gitu ya. Lalu kalau untuk sepatu untuk pedal atau tenis gitu ya, itu biasanya kita cari sepatu yang multi direction. Artinya dia bisa untuk gerakan ke semua arah. Setiap olahraga tuh beda-beda sepatunya memang betul ya? Dan itu sangat berpengaruh untuk mengurangi risiko cedera. Betul. Kalau lari nih udah pakai sepatu yang lari gitu ya. Lari, nah berarti kesalahannya di mana? Apakah salah masih bisa salah landing juga atau gimana? Sepatu lari juga ada macam-macam. Ada sepatu lari yang kita bilang dari heel to toe-nya ketinggiannya berapa gitu ya. Tergantung juga pelarinya ini jenis apa. Apakah jenisnya adalah lari yang forefoot-nya duluan atau yang hindfoot-nya duluan tuh. Jadi itu juga sangat mempengaruhi jenis sepatu yang dipilih.
Lalu juga untuk lari ada sepatu yang untuk training, ada sepatu yang untuk race. Jadi sepatu yang untuk training ini uh, ada beda gitu ya. Kalau sepatu yang untuk race biasanya kita pakai yang lebih ringan, lebih fleksibel. Tapi kalau sepatu yang untuk race ini digunakan jangka panjang, kakinya jadi terlalu nyaman. Artinya kalau kaki terlalu nyaman, otot kakinya bisa nggak begitu kuat. Nah, jadi memang sepatu untuk race sama sepatu untuk training itu harus dibedakan tuh. Oke, itu yang Ya. idealnya seperti itu, Ideal Dok, seperti ya? itu. Cuma kalau yang dipakai orang biasanya sih sepatu yang race dipakai untuk Training sepatu juga. untuk training juga sih. Oke. Itu yang kadang-kadang bisa memperlemah otot kaki kalau jangka panjang. Kalau misalkan waktu olahraga ini kan yang terpadel-padel tuh kan kayak bisa sehari tuh 3 kali padel, Dok. Ya kan? Nah, itu kan sebenarnya menurut saya sih itu overtraining namanya ya. Jadi terlalu berlebihan, takutnya kan badan kita tuh nggak bisa gitu ya. Nah, sebenarnya nih, Dok, secara teori itu manusia itu baiknya olahraga tuh kayak gimana sih, Dok? Oke. Jadi kalau anjuran dari WHO itu 1 minggu kita lakukan olahraga yang intensitas sedang itu 150 menit, intensitas berat 75 menit. Ya. Intensitas sedang dan berat ini gimana bedainnya? Kalau intensitas sedang ini yang untuk aerobik ya, itu kita bisa lakukan namanya speed test. Jadi kalau intensitas ringan, pada saat kita olahraga itu kita masih bisa nyanyi dan juga kita masih bisa ngobrol. Itu yang sedang. Itu yang ringan. Oh, yang ringan. Nah, kalau intensitas sedang itu kita masih bisa ngobrol, tapi sudah nggak bisa nyanyi. Kalau intensitas berat, udah kita nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngobrol, udah ngos-ngosan lah, gitu ya. Nah, satu lagi kita bisa tes pakai denyut jantung. Ya, kalau mungkin sekarang olahraga sih orang udah pada pakai jam kan, kita bisa lihat denyut jantung kita berapa. Kalau nggak ada jam, kita bisa hitung manual. Jadi hitungannya gini, 220 dikurangin umur. Itu adalah denyut jantung maksimal. Nah, misalkan Grita ini kan 30. usia, oke, jadi 220 kurang 30. Iya. Tapi mungkin kita pakai 20 lah biar gampang. 220 kurang 20 itu 200 denyut jantung maksimal. Nah, disebut intensitas ringan itu kalau 50% dari denyut jantung maksimal. Jadi contohnya tadi 220 kurangin 20 itu adalah denyut jantung maksimalnya ada 200 dikali 50%. Jadi intensitas ringan itu kalau denyut jantungnya di bawah 100. Ya. Disebut intensitas sedang kalau denyut jantungnya antara 50 sampai 70. Kalau 70 sampai 85 itu intensitas berat. Oh, udah berat itu. Nah, itu masuk berat. Nah, jadi itu satu ya dari WHO untuk aerobik itu. Kedua, aerobik dari WHO menyarankan untuk ada weight training. Weight training dilakukan 2 sampai 3 kali per minggu. Nah, weight trainingnya ini dibagi lagi yang intensitas sedang atau berat. Kalau intensitas sedang, dari weight training 1 ke weight training selanjutnya dikasih jarak mungkin 1-2 hari cukup. Kalau intensitas berat, kita kasih jarak 2-3 hari baru lakukan weight training selanjutnya. Idealnya seperti itu ya. Kayak ini banget ya, Dok ya. Maksudnya waktunya tuh butuh banget sebenarnya buat olahraga ya. Iya, karena selain untuk olahraga kita juga perlu ada rest gitu ya. Kalau restnya nggak cukup, resiko cederanya akan meningkat. Oke, Dok. Nah, kalau misalkan bicara ortopedik kan ada sendi, otot, tulang. Nah, itu tuh sebenarnya kita perlu nggak sih, Dok, untuk ngecek secara berkala atau mungkin cek sebelum kita mau rutin berolahraga nih? Gitu. Kalau kita mau melakukan olahraga yang intens, terus mungkin ada riwayat cedera sebelumnya, ya, itu mungkin akan perlu periksa dulu ke dokter untuk memastikan gimana kondisi cedera yang sebelumnya, lalu persiapan tubuhnya gimana gitu ya. Kadang-kadang kita periksa jantungnya juga, ya. Beda kalau misalkan pas yang mau olahraga ini mungkin orang muda yang nggak ada sakit apa-apa sih biasanya nggak perlu. Oke, nah sinyal nih ya, sinyal yang paling sederhana kalau misalkan kita tuh cedera.
Kadang Oke. kadang kan kita ngerasa, "Oh ini sakit biasa Mhm. nih," tapi kok lama-lama memperparah gitu. Mhm Nah, mhm. sebenarnya sinyal apa sih yang udah pasti, "Oh ini cedera," gitu? Oke. Jadi tentu kalau kita habis olahraga, kita seringkali ada pegel-pegel Ya, badan gitu ya. Di istilah kedokterannya DOMS ya. ya, delay onset muscle soreness ya, bahasa kerennya mungkin jarem-jarem gitu ya. Nah, itu sih biasa wajar, biasanya 2 sampai 3 hari pertama ya. Kalau sakitnya lebih dari 3 hari, kadang-kadang seminggu lebih, sakit-sakit terus atau sakitnya tajam, atau kadang-kadang kita lihat kok ada bengkak, ada kebiruan atau kehitaman ya, atau misalkan kok ada perubahan bentuk gitu ya, atau misalkan kita jadi nggak bisa nahan berat badan, atau ada kesemutan, ada baal-baal, ya itu mungkin ada satu cedera yang lebih serius tuh yang harus diperiksa ke dokter. Ada kayak nyelekit-nyelekit gitu ya? Nah, ada nyeri-nyeri tajam, Mhm. nyelekit, kok nggak hilang-hilang sakitnya, nah itu timbangin ke dokter. Oke, nah ini kalau misalkan buat perempuan nih ya, misalnya Mhm. ibu-ibu yang baru melahirkan, Mhm. itu kan kekuatan tulangnya katanya menurun ya, Ya, termasuk sendi dan ya. ototnya. Nah, ada nggak sih Dok, mungkin yang tips untuk ibu hamil dan melahirkan biar tulangnya tetap kuat? Oke, jadi pada saat ibu-ibu hamil itu, memang dari segi kalsium dari tulang itu akan diambil untuk baby-nya, Iya. ya, untuk janinnya. Lalu pada saat melahirkan itu akan ada hormon-hormon yang dikeluarkan untuk misalkan, hormon relaksin itu akan dikeluarkan untuk supaya panggulnya bisa melebar, supaya bayinya bisa lewat Mhm gitu ya. mhm. Nah, jadi pada saat itu hormon relaksin nanti akan menyebabkan ada ketidakstabilan dari panggul untuk sementara, tapi nanti setelah itu akan balik lagi normal. Lalu pada saat ada ibu hamil itu akan terjadi penurunan estrogen. Itu menyebabkan tulangnya agak sedikit lebih keropos atau agak lebih osteoporosis lah Mhm ya, mhm. osteopenia. Namun nanti setelah selesai menyusui itu akan kembali lagi sih, kembali Oke. lagi, heeh. Tapi berarti bener ya Dok ya, maksudnya kalau ibu menyusui itu Mhm. juga perlu, tambahan, vitamin kalsium. Iya, jadi pada ibu menyusui biasanya kalsiumnya kan banyak dipakai untuk ASI, ASI, untuk mhm. ke baby. Nanti akan perlu ada asupan kalsium, ya, asupan vitamin D, itu perlu sih. Kalau bisa, eee, pakai kalsium-kalsium, asupan kalsium yang natural. Misalkan susu, yogurt, keju, Oke. kacang-kacang kedelai, tahu tempe gitu ya. Oke. Mungkin ada beberapa pasien orang Indonesia biasanya kalau minum susu segala macam, produk susu suka jadi ada lactose intolerance ya, Mhm. bisa jadi diare atau mencret gitu ya. Nah kalau kayak gitu ya baru kita pakai asupan yang suplemen-suplemen yang Suplemen. vitamin gitu ya. Tapi Oke. kalau bisa cari yang natural. Oke. Mhm. Nah, eee, kita balik ke olahraga nih Yap. ya, Dok, ya. Nah, apa sih, hal-hal yang bisa dilakukan supaya kita terhindar dari cedera? Jadi untuk menghindari cedera, satu, pada saat olahraga kita, jangan lupa untuk pemanasan, lalu stretching ya, lalu menggunakan alat-alat yang sesuai lah, misalkan sepatunya tadi yang udah kita Mhm. bahas, sepatu yang cocok untuk olahraga tersebut. Lalu kita juga perlu tahu tekniknya, misalkan teknik, ya pedal, teknik memukulnya gimana, kalau mau ada olahraga lari, teknik lari bagaimana, penguatannya seperti apa, itu perlu dilakukan. Misalkan, olahraganya nge-gym, ya itu juga teknik-teknik mengangkatnya gimana supaya nggak cedera, itu harus dipelajari. Oke. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Dok, nih kan Mhm, banyak nih ya mhm, alat-alat bantu yang mhm, dijual di pasaran gitu, mhm. kayak misalkan, ini, apa tuh Ah, yang oke, apa tuh, Dok, namanya? Kalau yang sleeve gitu, kayak oke, sleeve, heeh, itu tuh sebenarnya ngebantu nggak sih, Dok, untuk mengurangi resiko cedera atau ya heeh. memang cuman, gimik aja? Ada olahraga-olahraga tertentu yang perlu pakai, pelindung lah ya, Iya. misalkan pakai helm, Mmm. misalkan kalau untuk naik sepeda, main skateboard, atau misalkan pakai kacamata untuk melindungi mata, misalkan, pada olahraga basket, squash, atau bisa pakai mouth guard gitu ya, atau, pada olahraga yang kontak kayak, tinju atau
basket gitu ya. Nah, lalu bisa juga pakai pelindung siku, pelindung lutut ya. Itu untuk olahraga-olahraga kayak apa ya? Sepeda misalkan ya, itu pakai itu. Lalu kalau misalkan olahraga bela diri pakai pelindung badan. Kalau menggunakan sleeve itu biasanya mungkin hubungannya dengan ini, mungkin kalau orang pakai baju compression. Ya, baju compression itu bisa meningkatkan performa. Jadi tujuannya dengan dikasih kompresi, aliran darah yang ke kulit segala macam itu bisa difokuskan ke otot-otot. Itu Oke. mengembalikan blood flow ke otot. Oke. Itu bisa meningkatkan performa. Yang kayak kompres di lutut itu. Kompres lutut atau yang di badan Iya. gitu ya, itu bisa. Itu mungkin buat supaya kekompres terus aliran darahnya jadi lebih terfokus gitu ya. Yes. Oh, oke, I see. Nah, untuk suplemen sendiri dok nih, kalau untuk olahraga tuh sebenarnya ada nggak sih kayak kita tuh harus minum lebih banyak protein atau ada kan yang namanya energy booster apa segala macam, itu tuh penting nggak sih dok? Kalau suplemen biasanya sih lebih untuk jangka panjang ya. Ada sih beberapa olahraga yang menggunakan minuman-minuman energi gitu ya. Tapi minuman energi itu kan biasanya tinggi gula. Ya, jadi untuk kesehatan sebenarnya untuk long termnya nggak bagus. Tapi kalau untuk meningkatkan performa jangka pendek ya masih bisa sih. Masih oke lah ya. Cuma kalau bisa kan tujuan kita berolahraga kan supaya untuk kesehatan jangka panjang. Jadi kalau nggak perlu sekali sih saya rasa nggak perlu. Kadang-kadang juga kita tuh ada yang menyepelekan cedera ya. Udah tahu nih kayaknya kok agak-agak celkit. Nah, tapi malah panggil tukang pijat aja nih. Sebetulnya itu boleh nggak sih dok? Oke, jadi kalau kita mengalami cedera itu awal-awal kita lakukan RICE ya, rest, ice, compression, elevation itu yang paling awal kita lakukan. Jadi kalau untuk di massage itu lebih untuk meningkatkan aliran darah dan untuk melemaskan otot. Jadi massage itu sebenarnya kurang cocok kalau kita mengalami cedera yang awal. Ya mungkin kalau untuk di fase yang selanjutnya masih oke kita pakai massage. Oke. Gitu. Oke, nah ada nggak sih dok kasus terparah cedera karena olahraga yang berakibat fatal nih sampai lumpuh atau mungkin nggak bisa olahraga lagi? Oke. Di kita di Indonesia ada beberapa mungkin ya, misalkan kayak almarhum Ashraf Sinclair itu kan meninggal karena pasca olahraga ya habis melakukan exercise CrossFit, lalu mungkin saya juga nggak tahu gimana ceritanya, kecapean atau gimana, lalu meninggal karena serangan jantung. Lalu juga almarhum Aji Mas Said. Aji Mas Said itu meninggal setelah main bola. Setelah main bola, lalu usianya masih muda-muda ya itu. Lalu kiper Persela Lamongan Khairul Huda, dia terbentur waktu lagi pertandingan dengan pemain ya, terus cedera di dada terus meninggal ya. Iya, itu berarti karena dia ada benturan di dada. Terus kalau karena kelumpuhan ada aktor yang sangat terkenal dulu yang jadi Superman, Christopher Reeve, itu dia jatuh dari kuda, terus ada tulang lehernya, ada 2 tulang yang patah, lalu perdarahan hebat di saraf tulang belakang, dia lumpuh tuh seumur hidup. Oke. Cuma ya itu unfortunate lah. Iya, itu mungkin sekarang dengan teknologi yang ada kemungkinannya mungkin lebih kecil ya dibanding dulu ya. Cuman memang ada beberapa cedera-cedera yang berakibat fatal. Itu kayaknya tulang ekor juga bisa ya dok ya. Kalau misalkan kalau misalkan ada yang jatuh, terus kena tulang ekor tuh bisa menyebabkan kelumpuhan dan bahkan meninggal. Cedera di tulang ekor misalkan jatuh, kena tulang ekor gitu ya, jatuh vertikal biasanya. Tentu ada gaya mechanic force-nya dari tulang ekor sampai ke atas gitu ya. Nah biasanya sih
bisa terjadi kelumpuhan kalau misalkan ada kena cedera sarafnya sih. Oke. Jadi nggak semua kita benturan di tulang ekor pasti akan jadi lumpuh Oke. gitu. Ini kalau misalkan kita udah pulih dari cedera nih Dok ya, kita udah pernah selesai dengan cedera. Nah, kadang kan muncul trauma ya. Nah, untuk trauma pasca cedera ini tuh ada terapi yang disarankan nggak sih Dok? Oke, jadi pasca cedera, biasanya pasca cedera yang berat ya, seringkali pasien itu merasa trauma secara psikologis juga ya. Jadi untuk mau kembali ke olahraga itu ada rasa takut ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalkan mulai dari fisioterapi, itu fisioterapinya akan biasanya bertahap, mulai dari ringan sampai dia sudah bisa kembali ke sport. Itu biasanya akan bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi ternyata badan saya masih bisa nih gitu ya. Lalu juga kadang-kadang pasien-pasien ini perlu dibantu oleh psikolog ya dengan cognitive behavior therapy untuk meningkatkan percaya dirinya lagi. Jadi tapi biasanya sih pada cedera-cedera yang berat sih. Kalau misalkan dari pasien yang sudah pernah cedera olahraga, nah dia kan untuk balik lagi itu kan butuh waktu ya Dok ya. Nah tapi kan kapan dia balik lagi kan itu semua tergantung dokter gitu kan, boleh balik lagi atau enggak. Nah ada nggak sih kayak indikasi, ini pasiennya boleh olahraga lagi? Oke, jadi pasien itu boleh return to sport, kembali ke olahraga lagi. Biasanya kalau sudah nggak ada rasa sakit, ya, terus sudah nggak ada bengkak-bengkak di daerah yang cedera, lalu misalkan di cedera sendi, pergerakannya sudah bisa full lagi, ya, lalu sudah nggak ada rasa kayak dia nggak stabil, goyang atau oblak gitu ya. Lalu nanti biasanya kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tes gerakan-gerakan olahraga yang biasa dilakukan apakah bagian yang cedera ini sudah cukup kuat atau belum. Kalau sudah cukup kuat nanti ya baru bisa return to sport. Oke. Nah ini kan kalau misalkan kita lihat di Indonesia ya banyak juga atlet-atlet yang kena cedera nih Dok. Saya kan juga ikutin badminton ya. Kayak mereka tuh ketakutan terbesarnya kayak ACL. Nah lihat komen-komen juga pada ngerti nih ACL nih. Oh ini jadinya kena ACL nih ACL. Nah sebenarnya itu tuh apa sih Dok ACL itu? Dan kenapa kok banyak atlet-atlet yang kena ACL? Jadi ACL itu satu ligamen di dalam lutut ya, namanya anterior cruciate ligament. Dari 4 ligamen dalam lutut itu adalah salah satu ligamen yang sering cedera, sering putus gitu ya, atau sobek. Nah cedera ACL ini ada ringan, sedang, berat, stage 1, stage 2, stage 3. Kalau stage 1 biasanya mungkin hanya ketarik atau hanya kayak sprain gitu ya. Stage 2 biasanya ada sobek sebagian. Kalau stage 3 biasanya sobek total atau putus gitu ya. Nah, ligamen ini fungsinya ialah menjaga lutut untuk tetap stabil. Kalau ligamen ini sobek, lututnya akan jadi goyang, oblak. Nah, kalau oblak nggak stabil, akan menyebabkan cedera atau kerusakan di struktur-struktur yang lain. Jadi misalkan atletnya atau olahragawannya atau pasiennya ini mau lari, dia harus stop, mau berputar ya, mau ganti arah, itu lututnya akan rasa goyang. Jadi performanya akan menurun. Tapi apakah semua itu harus sembuh dengan operasi atau misalkan ada ya tadi stage 1 mungkin fisioterapi aja atau gimana Dok? Ya, biasanya kalau stage 1 sih kita bisa dengan fisioterapi, dengan perkuat otot-otot sekitarnya sih biasanya bisa baik-baik. Nah, lalu nggak semua cedera ACL ini kita harus operasi, tergantung dari aktivitas pasiennya apa. Misalkan kalau pasiennya nanti tidak akan melakukan aktivitas yang berat, olahraganya mungkin diganti jangan yang high impact, jangan yang ada lari zigzag, ganti arah, lompat, berputar, itu kita bisa dengan fisioterapi kuatin otot-ototnya. Tapi kalau pasiennya ini memang aktivitasnya banyak, memang suka olahraga, biasanya sih kita mungkin akan sarankan untuk operasi. Dan juga datanya menyatakan bahwa
pasien dengan ACL yang sobek itu meningkatkan resiko pengapuran di masa tua, Oke. meningkatkan resiko osteoartritis di masa tuanya nanti. Misalkan 10 tahun, 15 tahun ke depan, resiko pengapurannya akan lebih tinggi. Gitu. Itu terjadi karena tadi lututnya goyang, sehingga terjadi kerusakan tulang rawan, kerusakan meniskus, kerusakan-kerusakan yang lain, jadi mempercepat pengapuran. Oke, kalau misalkan ACL ini tuh spesifik untuk orang-orang yang olahragawan, bukan olahragawan ya, yang aktif berolahraga, terus sebenarnya orang-orang biasa nih kayak yang nggak olahraga pun juga bisa kena? Bisa. Jadi cedera ACL ini biasanya cedera yang kita bilang non-contact injury. Non-contact artinya bukan karena benturan. Bisa juga sih karena benturan, tapi pada umumnya karena berputar atau kepleset apa begitu ya, itu bisa cedera ACL. Jadi nggak harus atlet, orang biasa pun bisa gitu ya. Lalu mungkin kalau artis-artis juga yang banyak aktivitas berat gitu, misalkan kayak dancer, ya banyak, itu juga bisa cedera tuh. Kena ACL-nya. Soalnya di Korea juga kan banyak yang boyband, girl band tuh juga banyak kena ACL juga gitu ya. Oke, nah ini ada rotator cuff ya namanya. Itu tuh biasanya terjadi di bahu ya dok ya? Iya, jadi rotator cuff itu adalah satu struktur di bahu, otot, tendon di bahu, ada 4 struktur itu di bahu yang untuk menjaga bahu stabil dan kekuatan bahu. Jadi itu juga bisa cedera, ya. Misalkan pada olahraga-olahraga yang banyak menggunakan over the shoulder di atas bahu, kayak tenis, bulu tangkis, pedal, itu resiko cedera rotator cuff lebih tinggi. Dok, mungkin ada nggak cerita lucu nih, kan nih lagi banyak yang padel nih, ada nggak pasien dokter yang cedera karena padel? Oke, jadi ada satu pasien, waktu itu padel belum seramai sekarang, waktu itu masih belum deh padel, belum mulai. Lapangan mungkin baru 1-2 ya. Itu ada satu pasien tapi sudah melihat bahwa ini padel akan besar. Jadi pasien ini waktu itu hampir setiap hari dia sudah padel tuh, sehari bisa 6 jam gitu ya. Lalu dia juga mengalami cedera lutut waktu itu. Lalu sebenarnya ada 2 pilihan. Bisa memang itu ada meniskus yang sobek sama tulang rawan yang cedera di lututnya. Nah, pada waktu itu saya kasih 2 pilihan. Satu, kita masih bisa fisioterapi dulu, kasih obat-obatan, sambil kita pantau. Kita masih berharap meniskusnya, tulang rawannya itu bisa sembuh natural. Ya, jadi kalau memang nggak membaik, baru deh kita lakukan operasi. Tapi pasien ini memang dia nggak mau untuk kita, istilahnya kita bilang konservatif treatment ya. Dia nggak mau tuh yang non operatif. Dia bilang, dok saya dioperasi aja biar cepet bisa kembali padel. Waktu itu saya bilang, kenapa kamu buru-buru? Karena saya lihat ini saya mau mulai latihan padel, karena saya akan jadi coach padel. Waktu itu belum ada. Saya akan jadi coach padel, ini akan booming dok, 1-2 tahun lagi akan booming gitu. Jadi bener-bener dia ngejar untuk diperbaiki, meniskusnya dijahit, tulang rawannya diperbaiki, bisa cepet-cepet kembali ke padel untuk coaching, untuk jadi pelatih padel. Nah, dia udah lihat tuh. Dan berhasil sampai sekarang. Dan berhasil sampai sekarang. Dibilang penuh terus untuk coaching padelnya. Memang dia punya passion di sana, hobi, dan dia nikmatin ya. Jadi ya, good for him. Balik modal lah ya berarti. Oke, soalnya mahal loh kalau sekarang 1 jamnya waktu itu 500.000 dok. 500.000 ya. Wah, oke. Dok, mungkin terakhir juga nih ya dok ya, pesan untuk semua orang yang lagi ketagihan olahraga nih dok. Oke, jadi saya lihat sih olahraga itu baik ya, sangat baik, bagus. Jadi olahraga itu bisa untuk semua umur ya. Mungkin kalau pandangan orang zaman dulu, udah tua deh, nggak usah olahraga. Tapi ternyata datanya itu membuktikan bahwa pasien tua pun itu kalau olahraga itu bisa bagus benefitnya untuk kesehatannya. Jadi
olahraga itu nggak perlu kita buat resolusi, kita langsung aja mulai sekarang, gitu ya. Nggak usah tunggu-tunggu lagi. Ada pasien yang sering kalau periksa gitu nanya, "Dok, olahraga apa sih yang paling bagus buat dia?" Jadi kalau saya lihat sih olahraga yang paling bagus buat pasien ini ialah mulai olahraga, apapun itu, ya. Rata-rata kan mungkin nggak pernah olahraga atau sudah lama nggak olahraga ambil yang ringan dulu, ya, ringan, bertahap, baru ditingkatkan, jangan sampai cedera, gitu. Jadi semua olahraga bagus, ya, yang penting jangan lupa untuk stretching, pemanasan, penguatan, pelajari tekniknya, karena masing-masing olahraga itu ada spesifik ya, misalkan kayak padel tadi, gimana cara pukulnya, gimana kesiapan badannya, istirahatnya, juga yang sering lupa tuh orang kurang cairan, hidrasi itu juga sering menyebabkan resiko cedera meningkat. Lalu kalau yang lagi hit kan misalkan maraton, lari, ya itu olahraga yang bagus juga. Itu biasanya kalau orang mau maraton ini perlu fokus yang tinggi, terus dia perlu komitmen yang tinggi, dan juga kalau orang mau maraton kan nggak pernah lari tiba-tiba langsung maraton 42 kilo kan nggak mungkin, dia akan bertahap. Coba dulu 5 kilo, 5 kilo udah bisa, naik 10 kilo, naik half maraton, baru full maraton. Itu bisa bertahun-tahun persiapannya. Lalu selain siapin fisiknya, penguatan otot, lalu juga harus belajar nutrisinya, atur makannya gimana, sebelum race, sesudah race gimana. Lalu kalau misalkan yang lagi ngetren juga misalkan nge-gym, ya. Nge-gym itu kan olahraga yang bagus untuk otot, pembentukan muscle ya. Itu juga olahraga yang perlu ketekunan, nggak bisa misalkan sekali angkat langsung besok badannya langsung udah jadi gitu kan, nggak. Jadi itu perlu ketekunan, perlu bertahap juga, angkatnya ringan dulu, makin lama angkat makin diberatin, juga nutrisinya perlu diatur, makan proteinnya berapa banyak, istirahatnya bagaimana. Juga biasanya akan perlu belajar tuh otot yang ini untuk apa, otot yang itu untuk apa. Jadi masing-masing olahraga itu punya keunikannya masing-masing. Oke. Gitu. Oke, dokter terima kasih banyak sudah datang, sudah memberikan banyak informasi buat pecinta-pecinta olahraga nih. Semoga banyak yang terbuka dan lebih berhati-hati lagi dalam berolahraga gitu ya. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih.